Halo, Sagittarius. Wah, Sagittarius ya. Sagittarius Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Sagittarius ya. Ini general reading energi banyak orang yang punya birth chart Sagittarius. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Jadi kita lihat energi Sagittarius di bulan Juli 2022 ya. Energi kamu, dia, siapapun ya, siapa saja yang berkaitan Sagittarius ya. Ini energi Juli 2022 ya. Aku shuffle dulu. Oke. Wah. Jadi di sini aku ngerasanya ini bisa kamu nih atau dia, bisa terbolak-balik ya. Jadi di bulan Juli 2022 kamu seperti punya energi yang ya awalnya bisa menggebu-gebu begitu. Namanya juga baper ya. Jadi di Juli itu kayak awalnya bisa baper banget sama seseorang. Jadi kita menggebu-gebu banget gitu. Cuma ya seiring berjalannya waktu, berjalan lagi waktu di bulan Juli ya. Ya kamu tiba-tiba bisa ngedown, tiba-tiba bisa ngedrop. Tiba-tiba kayak orang yang nggak tahu ya gue tiba-tiba nggak mood aja sama nih orang. Tiba-tiba jadi males sama orang itu. Ya mungkin karena orangnya nggak jelas, atau ya semakin hari dia kayak orang yang kayak mempermainkan kamu, atau ya memang kayak semakin nyata rasa sakit itu, semakin nggak enak kelakuan dia, semakin gak jelas hubungan ini begitu ya. Beberapa seperti itu. Ini bisa vice versa, bisa dia atau kamu ya, bisa seseorang ini. Jadi seseorang ini tuh kayak apa ya, dia mungkin di Juli bisa tiba-tiba misterius atau semakin misterius. Jadi kan kalau di awal orang ini kayak ada keinginan mendekat ke kamu, ada keinginan seseorang ini mau menghampiri kamu gitu. Tapi kok dilihat lagi seiring berjalannya waktu, kok dia bisa menjauh gitu. Tiba-tiba bisa ya nggak jelas lagi. So di sini dibilang ikuti saja intuisimu ya. Ikuti kata hatimu. Kalau kamu ngerasa rada-rada aneh ya orang ini, ya kamu harus dengerin kata hatimu, dengerin intuisimu bahwasanya wajar nggak kamu tuh berharap, wajar nggak kamu terlalu berekspektasi. Nah, jadi diingatkan di sini supaya tidak terlalu baper-baper gemoy gitu ya. Maksudnya ya jika terjadi sesuatu di Juli kayak komunikasi baik-baik, bertemu baik-baik gitu, ya apapun itu jangan mudah baper, jangan mudah terbawa perasaan. Takutnya kita jadi berekspektasi padahal ya namanya manusia bisa saja mengecewakan ya. Dan aku ngerasa di sini kan tekanan itu nggak hanya dari percintaan, kamu juga bisa dapat tekanan dari kanan, kiri, belakang, depan. Tekanan bisa dari pertemanan, dari teman, kawan, atau tekanan keluarga pun sebenarnya ada. Jadi di sini ya kamu disuruh untuk relax ya, relax aja gitu supaya nggak mudah emosi. Nah, kenapa aku bilang bisa mudah emosi? Karena ya ada aja drama-drama, huru-hara yang terjadi. Ini bisa apa ya, kayak
Ada aja yang ngomongin nggak enak, bisa aja tingkah laku dia nggak enak, bisa ucapan dia nanti tidak enak, atau ya ada temanmu, keluargamu, saudaramu, kawanmu, atau siapapun, itu bisa aja kayak ada yang ngomong-ngomong nggak jelas dan nggak enak gitu. Beberapa kalian kan apa ya, ada yang iri sama kamu ya, ada yang suka cemburu, ada yang ya gitu iri aja lihat kamu bahagia. Ya kadang ada kan di hidup ini seperti itu, susah banget melihat kita senang. Jadi kalau ada yang ngomong nggak enak gitu ya udah, hus sana aja. Ya kamu disuruh untuk relax, percaya diri, dan tetap ini compassion for all ya, tetap tebarkan cinta kasih sayang. Ya namanya hidup ada aja yang suka dan yang nggak suka, tapi tetaplah ramah, tetaplah peduli, tetaplah mencintai itu tulus saja, mencintai tanpa menuntut apa-apa. Karena kalau kita mencintai dengan berharap ya ujung-ujungnya kita kecewa. Jadi di sini kamu belajar mencintai tanpa syarat ya. Dan berkah ini satu persatu datang ke kamu di bulan Juli. Ya, ini kayaknya ada berkah deh selain percintaan. Kayak apa ya? Ketika kamu tulus, maka bisa aja ada orang tulus ke kamu. Ketika kamu menabur baik, ya Tuhan membalas kebaikanmu. Bisa dengan cara lain, dengan siapapun, begitu ya. Oke, sekarang tentang perasaan dia ke kamu ya, Sagittarius. Perasaannya ke kamu. Aku shuffle dulu ya. Oke, ini bisa vice versa. Ini apa dia, apa kamu ini ya? Ini general reading ya, bisa terbolak-balik. Jadi aku ngerasa perasaan dia ke kamu. Apa kalian ini bisa drama ya di bulan Juli? Entah dia yang bikin drama atau vice versa. Jadi ada tiba-tiba di sini orang yang semakin kelihatan bahwasannya dia nggak jelas gitu. Dia mungkin hanya menye-menye, hanya drama. Ya dia hanya main-main, hanya berpetualang ya. Jadi bakalan kelihatan di Juli ya. Wah. Jadi ini buat kamu sih, kamu kalau tersakiti ya. Kalau misalnya ini konteksnya kamu yang disakiti, ya siapapun kamu, mungkin kamu Sagittarius atau kamu crosswatcher ya, kamu orang yang dealing sama Sagi atau siapapun lah kamu yang merasa tersakiti. Kalau namanya kita tersakiti, kita kan jadi baper gitu ya. Kita kalau dikecewakan, kita kan baper, terbawa perasaan, dan kita bisa menjadi sangat sensitif ya. Mudah banget kita terluka, mudah banget kita sakit hati. Jadi orang yang dealing sama kamu, siapapun ini ya, mau ini si Dora, mau ini Fernando, ya dia kadang mikir nih, kayaknya lu lagi baper banget ya, kayaknya lu lagi sensitif banget gitu, atau ya kayaknya lu berlebihan aja gitu menanggapi koneksi kita. Ya beberapa ngerasa kita tuh kayak baperan banget, kayak orang yang terlalu terbawa perasaan begitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa juga orang yang dealing sama kamu sekarang dia baper banget ya, dia kayak orang yang sensitif banget kalau udah mikirin kamu ya. Jadi kalau udah mikirin koneksi ini, dia tiba-tiba sedih, dia tiba-tiba kayak ya meratapi keadaan, meratapi nasibnya juga ya, karena dia sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Aku ngerasa orang yang dealing sama kamu itu sebenarnya punya banyak problem juga, atau dia punya prioritas lain, dia punya pilihan lain, tapi dia tidak jujur, dia tidak ngomong apa adanya begitu. Jadi apa ya, aku ngerasain petunjuk kayak orang ini mencintai kamu ya, dia kan nyaman ini sama kamu, nyaman, happy, ya adalah rasa sayang itu. Terus dia kayak bikin kamu seolah-olah
supaya kamu percaya bahwasanya koneksi kita ini akan ada kejelasan. Tapi ternyata bukannya makin jelas, malah semakin tidak jelas gitu. Karena apa? Dia punya fokus lain. Beberapa dari mereka ini ada nih ya, yang dia pikirkan selain kamu. Mungkin dia mikirin keluarganya, mikirin teman, atau dia mikirin yang lain, itu ada, aku rasanya. Jadi ya itu tadi, berarti relate ya, berkaitan kayak apapun yang terjadi di Juli, cobalah kamu jangan mudah terbawa perasaan. Takutnya jadi terlena, terbuai. Ya, kita seperti terbang tinggi ya, terus nanti tiba-tiba jatuh, itu sakit banget gitu. Kecewa banget gitu. Cuma ya itu sih, aku ngerasanya setidak jelas apapun orang ini ya. Ini beberapa dealing sama player yang suka mempermainkan. Jadi aku ngerasanya setidak jelas apapun orang ini, ujung-ujungnya dia jadi merasa bersalah sama kamu ya. Dia jadi merasa nggak enakan sama kamu. Jadi mungkin di Juli kamu dapat permohonan maaf dari dia gitu. Ini bisa vice versa ya. Ya siapapun yang menyakiti, ujung-ujungnya berada di situasi karma. Mungkin ini buat si malakama gitu. Awalnya ya main sih, iseng-iseng aja, atau kayak ya udah kan nyaman kan gitu. Tapi tiba-tiba terjebak gitu, tiba-tiba bingung sendiri. Atau apa ya, kita mempermainkan perasaan nih, jadinya perasaan mempermainkan kita. Jadi orang ini bisa apa ya, tiba-tiba terjebak oleh situasi karma, ya jadi sangat baper lah sama kamu. Dia merasakan bagaimana hatinya itu jadi terbawa perasaan sama kamu. Dia merasa nggak enakan, apalagi kalau merasa bersalah ya. Di sini kan ada yang jadinya kayak aku merasa bersalah banget setelah menyakiti kamu gitu. Atau ini beberapa energi mirror, cerminan. Jadi setelah menyakiti kamu, pasti aku juga ngerasain sakit, karena menyakiti kamu kan sama aja kayak menyakiti diriku sendiri. Nah, disitulah ada kesadaran cinta ya, cinta yang gemoy gitu. Ya sih, nggak tahu, sakit aja yang gue rasa ketika gue nyakitin elo. Ya udah, jadi kayak ya akhirnya dia mengakui bahwasanya bahwasanya kamu udah bikin dia jatuh cinta, bahwasanya kamu udah bikin dia semakin sayang sama kamu. Ya dia mengakui bahwasanya ya dia luluh sama kamu. Akhirnya hati dia yang tersentuh sama kamu. Dia jadi merasa kasihan, dia jadi merasa ya juga sih kan aku sayang sama kamu, tapi kenapa ya aku ngelakuin ini, ngelakuin itu yang bikin kamu kecewa. Ya dia jadi introspeksi diri. Mungkin dia juga jadinya mau minta maaf sama kamu. Nih beberapa mau ketemu ya. Mungkin dia akan menghampiri kamu. Entah menghampiri di sosmed atau ketemu langsung ya. Mau memperbaiki hubungan. Beberapa seperti itu. Tapi kita lihat lagi ya. Kan masih kepo ya. Kita clarify dulu ini ya. Oke, Sagittarius. Thank you. Wih. Jadi di sini kelihatan banget kamu capek. Ya, kamu lelah hayati dengan semua drama-drama yang terjadi. Beberapa kalian jadinya mencintai diri sendiri. Beberapa dari kalian kamu fokus sama dirimu. Kamu fokus kerja, fokus sama kegiatanmu. Kamu fokus dengan kegiatan-kegiatan yang berfaedah ya. Ya kerja, cari uang, ya kestabilan hidup. Kamu ngerasa kamu bisa mandiri ya. Kamu bisa bekerja keras. Ini beberapa kalian kamu pengen menunjukkan kualitas kamu, makanya kamu fokus kerja. Beberapa kalian kamu pengen menunjukkan bahwasanya kamu bisa tanpa dia. Atau memang kamu menjunjung tinggi gimana supaya kamu tuh mandiri, berdiri di kaki sendiri, tidak bergantung pada orang lain ya. Ya, beberapa gitu. Cuma di sini jangan kecapean ya, say. Jangan kecapean gitu, bestie. Karena beberapa kalian di sini disuruh jaga kesehatan ya. Kamu jagalah kesehatanmu. Ya boleh sih menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif.
Tapi jangan lupa juga sama kesehatan. Kalau capek ya istirahat ya, biar nggak sakit. Oke? Hmm, jadi di sini aku ngerasa apa ya? eh Selain percintaan, mungkin ada juga ya situasi dimana ya kamu tuh merasa jenuh gitu. Maksudnya gini, kalau kita menyibukkan diri dengan kerja cari uang, ya kadang kita tiba-tiba kan mau ngedrop ya, sakit gitu, atau ya tiba-tiba jadi capek, ya istirahat lah gitu. Tapi bisa juga kamu akan jenuh dengan circle kamu, lingkungan kamu. Ini beberapa kalian, eh kayak aku bilang tadi, mungkin ada situasi pertemanan, lingkungan kamu yang mengatakan kamu begini begitu, ada nanti yang ngomongin gak enak gitu, entah udah terjadi ya atau di bulan Juli. Ya begitulah pertemanan, ada teman yang baik kan, tapi ada juga teman yang toksik. Entah di lingkungan kerja juga bisa gitu, entah ada rekan ya, teman kah, rekan atau siapapun, itu bisa aja ngomong gak enak karena iri, cemburu, dengki sama kamu. Ya itu kadang bikin kamu bisa ngedown, tapi kamu di sini bangkit lagi kok ya. Aku rasa kamu bisa bangkit. Jadi apapun kata orang, apapun kata dia, mereka, siapapun yang bikin kamu tuh emosi ya. Kamu kan bisa emosi juga ya, bisa emosi, bisa marah gitu. Cuma di sini kamu kayak menstabilkan dirimu sendiri. Ini bagus sih energinya ya. Kamu mampu memotivasi dirimu sendiri, kamu mampu menghandle atau mengendalikan dirimu sendiri. Jadi kamu yang tadinya tiba-tiba ya terpancing gitu, jadinya kamu stabil. Tiba-tiba kamu jadi apa ya, naik darah gitu, emosi nih saya. Tapi kamu akhirnya bisa menurunkan emosi itu. Kamu bisa menstabilkan dirimu sendiri di sini. Kamu jadi kayak orang yang apa ya, bisa menurunkan sensitivitas yang berlebihan. Yang tadinya tiba-tiba sensitif, jadinya enggak gitu. Atau ya kamu udah terlatih dengan keadaan. Udah biasa sih say kalau ada orang yang ngomong inilah itulah. Udah biasa sih kalau dia bertingkah gitu. Ya kalau siapapun yang bertingkah gitu kamu ya udah biasa aja, santai. Slow. Udah biasa terlatih patah hati ya akhirnya jadi ya biasa aja, mengalir gitu aja. Oke? Ya berapa gitu. Coba kita lihat lagi ya perasaannya. Kan dia itu apa ya, dia nggak mau loh kamu menjauh ya. Ini beberapa kalian ya, teruntuk kalian karena kamu capek ya dengan segala drama. Jadi beberapa kalian bisa menarik diri, menutup diri begitu. Jadi jika kamu menutup diri, dia jadi rindu sama kamu, dia jadi kangen sama kamu. Apalagi nih yang gak ada sama sekali komunikasi ya. Ih, jadi baper deh. Ini kartu baper muncul ya. Jadi aku ngerasanya dia bisa tiba-tiba kepikiran kamu, tiba-tiba rindu sama kamu. Ya apalagi kalau ini konteksnya udah makin gak enak hubungan kalian. Kalau misalnya dalam konteks yang semakin berjarak, gak jelas, ada yang menjauh, nah sebenarnya dia bisa tiba-tiba rindu sama kamu. Nih ada kerinduan, jadinya kayak merasa bersalah gitu. Beberapa ini kuat banget energi orang yang kayak mau memperbaiki hubungan gitu. Istilahnya ya aku minta maaf lah, kita perbaiki lagi lah, atau ya apa salahnya silaturahmi lah gitu. Kuat banget di sini ya. Ini bisa vice versa ya, bisa dia bisa kamu. Yang jelas seseorang ini mungkin aja
Dia merasa memang kamu yang terbaik ini. Karena ini cintanya sampai tumpe-tumpe gini ya. Ini kartu terbaper ya di tarot. Cinta yang sampai tumpeh nih cintanya. Kadang begitulah. Kalau kita sudah rindu, kangen ya. Terus kan ada rasa bersalah sama kamu. Apa nggak makin sayang sama kamu? Nah, begitulah adanya. Terus dia lihat kamu kayaknya makin mempesona ya. Beberapa kalian kamu makin cantik, kamu makin ganteng, atau dia ada lihat perkembangan hidupmu, atau coba sekali-sekali posting foto terbaru kamu ya. Coba perlihatkan penampilan terbaru kamu. Pasti dia respect banget ya. Dia kayak bisa ngasih respon yang luar biasa gitu. Itu sih, apalagi kalau ini orangnya sudah berlalu ya. Biasanya gitu. Orang yang berlalu itu, yang pernah disia-siakan, itu biasanya makin cantik ya. Makin ganteng. Ini bisa orang masa lalumu. Atau mantanmu atau siapa ini pernah kamu kenal. Kan mantan ini nggak harus pasangan ya. Ya bolehlah mantan pasangan. Tapi bisa kan mantan teman, mantan kawan, mantan rekan gitu atau siapapun yang sudah berlalu dari hidup kamu. Nah, orang yang berlalu ini ngerasanya, iya itu, ya saya sudah sia-siakan kamu, sudah sakiti kamu, kecewakan kamu. Terus sekarang saya lihat kamu makin menarik gitu. Jadi ya kangen lah. Jadi kayak pengen mendekat, mengenang semua yang terjadi, ya mengingat-ingat kebaikan kamu, terus kamu makin menarik ya. Siapa sih yang nggak mau sama kamu gitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa juga gini. Aku ngerasanya salah satu dari kalian masih terjebak di masa lalu ya. Ini salah satu dari kalian. Bisa kamu, bisa dia ya. Jadi ada seseorang yang ya gitu, masih terjebak dengan seseorang yang lain, masih terjebak di masa lalu, atau dia masih ada pilihan lain, masih ada koneksi dengan orang lain dan itu belum selesai begitu ya. Oke, so di sini yang jelas ketika kalian tiba-tiba sudah terasa dingin, tiba-tiba kalian sudah kayak orang asing, dia jadi merasa bersalah sama kamu di sini dan cintanya tumbuh ya ke kamu. Cuma aku ngerasanya gak mudah bagi dia untuk mengekspresikan apapun di dalam hatinya ya. Ini kan ada orang yang tertutup, misterius. Ada sih orangnya pelin-pelan ya, gak punya pendirian. Dia maunya sama kamu tapi dia bertingkah gitu. Atau ya dia sebenarnya sayangnya sama kamu tapi dia sulit menentukan pilihan, fokusnya entah kemana gitu. Ya beberapa di sini big ego ya, orangnya egois, jadi mementingkan diri sendiri. Orang yang egois itu biasanya lambat pergerakannya, karena kan dia harus runtuhkan dulu egonya, dia harus berdamai dulu dengan keadaan, terus dia kembali ke dirinya sendiri, memperbaiki diri, baru dia bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Gitu, oke? Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Aku rasa banyak juga ada Aries, Leo, Sagittarius. Beberapa sesama Sagi atau ini energi Sagi juga ada ya, Sagittarius. Berarti banyak energinya. Tapi yang kuat ya, yang kuat di sini Scorpio, Scorpio. Ada Aries juga kuat ya, Taurus juga kuat, sama Libra. Dan yang kuat di sini aku rasa elemen air ya, Pisces, Cancer. Bisa energi aja. Kita lihat lagi ya, Sagittarius. Nah, grief, sedih banget ya. Jadi di sini menandakan outcome-nya ya. Di bulan Juli, kalau ada sesuatu yang bikin kamu tuh excited banget, senengnya berlebihan, coba itu dikurangin ya. Misal kamu menerima kabar dari seseorang, atau adakah komunikasi, pertemuan atau apapun lah, kayak yang bikin kamu tuh aduh seneng banget say, happy gitu.
Ya, kita boleh berbahagia, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Takutnya kalau sedih juga berlebihan. Jadi segala sesuatu itu ditanggapi dengan legowo, ya standar aja. Kalau ada kabar bahagia ya disyukuri gitu. Sebenarnya yang perlu diperbanyak itu bersyukur ya. Yang perlu diperbanyak adalah bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Tapi kalau untuk kesenangan, kebahagiaan, sesungguhnya itu semua banyakkan sesaat kan. Jadi kalau misalnya kamu bahagia, jangan berlebihan. Kalau senang jangan berlebihan, supaya kalau kita kecewa, kita tidak sedih berlebihan. Karena kalau sedih berlebihan ya sedih lah. Nah ini kan disuruh balance, ya stabil lah, netral aja. Jadi kalau dia menghampiri, dia ngasih kabar, kabar angin segar yang membuat kita nge-fly gitu ya, kita jadi wah tenang, senang banget nih say, kayak nge-fly terbang tinggi di awan. Nah, coba dikurangi itu excited yang berlebihan. Jadi di sini dibilang ya balance saja. Kalau ada kabar yang menyenangkan, oh iya ya, wah bagus lah, wah mantap lah, gitu aja. Atau ya, wah ya bersyukur aja pada Tuhan dan semesta gitu. Ya, jadi lebih kayak ya kita bisa membuat kesenangan itu, kebahagiaan itu dengan sikap yang wajar-wajar aja, ya. Oke? Dan di bulan Juli ya 2022 Sagittarius, di sini aku ngerasanya kamu akan melihat segala sesuatu menjadi jelas. Kamu akan lihat bahwasanya ya, oh iya sih, memang orang ini sampai kapanpun akan terus begini. Memang orang itu sampai kapanpun akan terus begitu. Nah, jadi kamu di sini bakalan bisa ngomong apa adanya. Kamu akan bisa mengekspresikan apa yang kamu rasa. Contoh, kalau kamu mau, kamu berkata mau. Kalau kamu nggak mau, ya kamu bilang nggak mau gitu, ya. Oke? Kenapa kamu bisa begitu ya? Supaya jelas hidup ini say, ya. Ngapain buang-buang waktu untuk segala sesuatu yang tidak jelas? Gitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa terbolak-balik energi dia atau kamu gitu. Dan nah ini aku ngerasanya di sini memang kamu perlu mengendalikan segala emosional kamu, ya. Ya namanya hidup ada aja pahit manisnya gitu. Makanya tadi dibilang di awal, ikuti intuisimu ya, ikuti kata hatimu. Kalau kamu ngerasa ada sesuatu nggak enak terjadi ya harus diwaspadai gitu. Kayak, oh aku jadi tahu aku memberi jarak nggak ya, aku jadi tahu aku menarik diri nggak ya gitu. Jadi kamu harus bisa estimasi itu sejak awal gitu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kayak gini, jadi sedih sesedih-sedihnya. Jangan nanti ada bahasa kayak iya ya dia kok tega, dia kok kejam gitu ya. Supaya jangan sesedih ini, ya handle lah emosional kamu ya. Dan aku rasa kamu lumayan sensitif memang di bulan Juli. So kalau memang kamu pengen sendiri ya silakan sendiri. Atau ya kalau kita sedih ya udah, kalau mau menangis silakan ya. Kadang menangis itu bisa meredamkan emosi. Menangis itu bisa juga bikin kita lega. Kalau kamu memang butuh sendiri ya sendiri aja. Fokus aja dulu sama dirimu sendiri. Terus aku ngerasa ini bisa juga tentang kamu ada dealing dengan orang yang bertopeng ya, bersikap palsu, fake ya. Dia nggak menunjukkan yang sebenar-benarnya yang dia rasakan gitu. Bisa kayak apa ya? Ya dia bisa terlihat kayak mempermainkan, tapi akhirnya kan ini dia jadi sedih sendiri, tersiksa sendiri sebenarnya. Dia nggak bahagia tanpa kamu. Begitu ya. Dan aku ngelihatnya banyak yang mata-matai kamu ya di bulan Juli 2022. Atau ini vice versa ya. Kayak di bulan Juli kamu bakalan banyak mengamati seseorang yang gak jelas itu. Apakah akan menjadi jelas begitu? Kamu akan mengamati dia terus, stalking, atau ya kamu lihat energinya di tarot gitu. Sebenarnya kayak gimana aslinya dia gitu kan? Atau nih vice versa,
kamu jadi pusat perhatian, kamu jadi sorotan. Di bulan Juli 2022, banyak yang memantau kamu, memata-matai kamu, banyak yang kepo sama kamu. Begitu. Oke, sekarang kita ke karir ya, kerjaan, bisnis gitu ya. Apapun lah yang kamu kerjakan, kita lihat yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan ini ya. Energi Juli 2022, Sagittarius ya. Shuffle dulu. Wah, bagus ya. Di sini aku ngerasanya, wah, kalau tentang yang kamu kerjakan ya, yang kamu usahakan, kayaknya ini bisa lebih dari satu kesempatan, lebih dari satu peluang muncul di bulan Juli ya. Ini beberapa kalian terjadi karena buah dari kesabaranmu selama ini ya. Misal gini, kamu berharap satu aja ada perkembangan untuk yang kamu kerjakan itu, tapi ternyata Tuhan ngasih lebih dari satu. Atau kamu berharap ini jadi sumber rezeki begitu, tapi ternyata Tuhan ngasih sumber rezeki yang lain. Jadi ya syukurilah itu ya. Ini buah dari kesabaranmu. Ini berapa kalian orang yang sabar banget ya, ikhlas aja gitu say ya. Dan beberapa kalian kondisi kamu akan pulih ya, seperti sedia kala. Maksudnya gini, mungkin kita pernah kan ngerasain drop gitu, ngedown sama apa yang kita kerjakan, yang kita usahakan. Tapi perlahan di bulan Juli kayak kondisi itu akan membaik ya, kondisi akan kembali seperti sedia kala begitu. Dan ini kembali ini dalam artian ya kembali lebih baik sih aku rasanya ya. Terus aku ngelihat di sini apa ya, ini kan keadaannya bisa terbolak-balik. Misal awalnya semuanya baik nih, tapi tiba-tiba kita ngedown. Nah setelah kita ngedown, kita bisa bangkit lagi, bangkit dari keterpurukan, dan kita bisa berjaya begitu ya. Tapi bisa juga energinya terbalik, kayak sebelumnya kita tuh bisa senang banget lah gitu ya, senang karena ada berkah, ada karunia untuk yang kita kerjakan ini berhasil. Tapi setelahnya ya kesabaran kita diuji lagi, karena namanya hidup ada lagi kan ujian, cobaan. Jadi kamu tuh diuji lagi untuk lebih sabar lagi, kamu ditempa lagi untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Jadi ya dijalani saja ya. Di sini dibilang ya, kamu yang punya kendali kan atas hidup kamu. Terus kamu juga bisa menentukan pilihan mau kemana arah hidupmu ya. Kamu ngerasa optimis dengan apa yang kamu kerjakan, ya silakan optimis. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya ada alternatif lain yang bisa dikerjakan, ya kerjakan. Kayaknya semua bisa sih kamu handle. Kayaknya lebih dari satu sumber rezeki bisa kamu handle dengan baik. Ya gitu, karena ini kan beberapa kalian fokus kerja, udah males dengan drama. Jadi ngerjain hal-hal yang berfaedah gitu ya. Oke, sekarang keuangan finansial ya. Keuangan Sagittarius di bulan Juli 2022. Oke, Sagittarius. Nih. Aku rasa ada perkembangan ya. Perkembangannya ada dalam keuangan. Cuma di sini banyak banget challenge-nya ya, banyak banget tantangannya. Tantangan ini bisa dari dirimu sendiri atau dari luar, dari orang lain. Apalagi kalau kita punya addiction ya, punya ketergantungan. Mungkin kamu ketergantungan terhadap pola pikirmu selama ini tentang uang ya. Jadi kendalikan dirimu, jangan sembarang buang-buang uang. Bisa vice versa ya. Bisa seseorang bergantung ke kamu, atau kamu bergantung ke orang.
Jadi ya, cobalah untuk mandiri, berdiri di kakimu sendiri. Uang yang masuk, yang keluar itu sebenarnya kamu yang handle sendiri. Jadi jangan ada pengaruh ini ono ya. Gitu sih. Kemudian aku ngerasa ini beberapa kalian kamu punya tanggungan yang lumayan sih sebenarnya. Beberapa kalian kamu tuh di Juli punya tanggung jawab, punya tanggungan, punya beban yang harus kamu pikirkan juga. Ya, beban pikiran ini bisa dari luar, bisa dari dalam dirimu sendiri. Kayak aku bilang tadi. Contoh, ya, kalau dari luar, mungkin beban pikiran kamu keluarga, teman, saudara, atau apa ya? Ya, kehidupanmu lah gitu. Itu kalau dari luar. Tapi kalau dari dalam, ya kendalikan hawa nafsu untuk mengeluarkan uang, ya. Kendalikan dirimu sendiri. Kayak misalnya aku lagi stres nih, say, gitu. Aku lagi emosi nih menghadapi semuanya. Ya akhirnya aku kesana kemari, akhirnya keluar uang lagi. Atau aku lagi capek aja gitu, say, lagi mau healing gitu. Aku pengen pergi ke sana gitu. Atau aku pengen ketemu. Ini beberapa kalian di bulan Juli kamu akan ketemu siapa gitu ya. Bisa ketemu Dora lah, ketemu Suneo, atau ketemu siapa. Ya ujung-ujungnya ngeluarin duit. Berkurang lagi nih uang ya. Jadi kalau kita begitu-begitu, gimana mau berkembang nih keuangan kita? Yang tadinya kamu bisa ngumpulin uang, ya akhirnya jadi keluar uang lagi. Jadi ya pilih-pilih lah ya. Kamu ini seorang magician di sini. Jadi lakukan segala sesuatu itu mulai dari dirimu sendiri ya. Kalau kamu mau menghandle dirimu, ya kamu bisa menghandle dirimu. Kalau kamu rasa kamu perlu memanajemen uang, kamu bisa gitu. Jadi ya kendalikan diri sendiri lah. Kayak bikin gitu estimasi perkiraan kayak uang segini nanti perlu untuk ini, uang segini kebutuhan aku, uang segini harusnya ditabung nih, uang segini untuk masa depan, baru sisa-sisanya aja buat huru-hara gitu. Ya sisa-sisanya buat hura-hura gitu. Atau apa ya, aku rasa beberapa gitu. Jadi ya istilahnya kesampingkanlah hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting ya. Jadi yang dipentingkan itu hal-hal yang menjadi prioritas saja. Kalau nggak terlalu penting ya buat apa keluarin uang gitu ya. Oke, jadi ini untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini beberapa aja ya yang cocok, bisa terbolak-balik vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.